بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwan sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kekuatan dan keafiatan sehingga masih bisa duduk di tempat ini untuk sama-sama mengkaji firman Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul pada salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah melainkan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Tentunya sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut, mereka membaca atau mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insyaallah limpahan salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jejak beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada kesempatan sore hari ini, tanggal 11 Sya'ban 1436 Hijriah, insyaallah kita akan membahas satu surah di dalam Al-Quran, di mana surat ini tidak memiliki nama lain selain yang tertera di dalam mushaf. Surat yang di dalamnya memuat mabani atau aturan-aturan pokok di dalam bermasyarakat. Jumlah ayatnya tidak lebih dari 18, tetapi kandungan yang dimuat oleh surat ini begitu luar biasa, di mana disebutkan di dalamnya tentang hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hak-hak sesama muslim, dan juga disebutkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum di dalam
bermasyarakat. Sehingga banyak sekali kajian-kajian para ulama yang berputar tentang surat ini. Bahkan ada sebagian ulama yang mengkhususkan pembahasan pada beberapa ayat saja dalam berpuluh-puluh halaman. Ada yang hanya memilih perintah yang ada di dalam surat Al-Hujurat, ada yang hanya memilih larangan-larangan yang ada di dalam surat Al-Hujurat, ada yang hanya membahas satu ayat dari surat Al-Hujurat tetapi dalam berpuluh-puluh halaman, karena kandungan yang dimuat oleh surat ini faedahnya begitu besar. Dan pada kesempatan sore hari ini mungkin kita hanya mengambil beberapa ayat dari surat yang agung ini, karena waktu tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas surat ini dari awal sampai akhir, kecuali kalau kita bagi kajiannya bagian pertama hari ini dan bagian kedua entah kapan, Allah Ta'ala a'lam. Ada yang bisa tartil? Ada ikhwan yang bisa tartil mungkin? Nah, silakan kalau ada ikhwan yang bisa tartil. Baik. Surat Al-Hujurat yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah surat Al-Madaniyah, di mana sebagaimana dirajihkan oleh Imam At-Tahir Ibnu Ashur di dalam At-Tahrir wa Tanwir, merupakan surat yang pertama yang masuk di dalam Tiwal Al-Mufassal. Sebab Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa bagian menurut panjang pendeknya ayat. Dan Tiwal Al-Mufassal yang dimulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas, ini yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Makanya tidak heran di sebagian kutab, sebagian lembaga-lembaga tahfidzul Quran di Arab Saudi, seorang anak itu diajari dulu, dianjurkan dulu untuk memulai hafalan mereka dengan surat-surat Al-Mufassal yang biasa dibaca di dalam Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Hujurat ini. Ini yang paling rajih. Perkataan yang paling rajih di antara ulama bahwa awal dari surah Al-Mufassal Tiwal Al-Mufassal itu dimulai dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Naba. Mulai dari akhir An-Naba dan seterusnya sampai surat Ad-Duha itu disebut dengan Wastul Mufassal. Kemudian dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas disebut dengan Qisar Al-Mufassal. Dan surat-surat inilah yang sering kali dibaca oleh Nabi SAW, sebagaimana saya katakan tadi, dibaca di dalam salat. Kebanyakan makkiyah karena memang mengandung targhib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan surat-surat Madaniyah yang kebanyakan adalah atul. Kebanyakan surat-surat tersebut panjang seperti surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Di dalam qiraah Yaqub yang lain dibaca dengan la tataqaddamu. Kalau kita yang terbiasa dengan qiraat Hafs membacanya dengan apa? La tuqaddimu. Tetapi sebagian qiraah membacanya dengan apa? La tataqaddamu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ini perintah pertama yang ada di dalam surat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat yang mulia ini diawali dengan An-Nida. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, saya kira sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya dalam bahasa Arab adalah Nida'ur Rahman, di mana buku tersebut mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Dan saya rasa sudah diterjemahkan. Buku ini sangat bagus untuk dijadikan bacaan keluarga. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan an-nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu fasma'u wa'u, dengarkan dan perhatikan baik-baik apa yang akan datang selanjutnya setelah nida atau seruan tersebut. Fa imma amrun yu'maru bihi wa imma nahyun yunha anhu. Biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan, kata Ibnu Mas'ud. Boleh jadi ada perintah yang akan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau ada perintah namun bersifat larangan yang akan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Para mufassirin mengatakan, ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka yakinilah bahwa yang masuk di dalam khitab tersebut, yang sedang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah yang terkandung setelah perkataan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah untuk orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Sebagaimana di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, diawali dengan larangan. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali khilaf di antara para ulama tentang maksud daripada perkataan la tuqaddimu baina yadayillah, tentang maksud dari ayat, dari firman Allah Azza wa Jalla, jangan mendahului Allah. Tetapi perbedaan tersebut dikenal di kalangan ulama tafsir dengan perbedaan tanawwu saja, perbedaan yang tidak terlalu substansial. Karena kenapa? Maknanya sama. Perintah untuk tidak mendahului Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mendahului Allah Azza wa Jalla dan mendahului Rasul-Nya? Yaitu mengeluarkan satu pendapat di dalam masalah din, dalam masalah agama, yang pendapat tersebut tidak berlandaskan pada firman Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'alim yang pertama di dalam surat ini, di dalam ayat ini adalah perintah untuk ittiba secara khalis,
secara murni perintah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, dan tidak memutuskan sesuatu sebelum keputusan tersebut diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan ini tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya din saja, agama, tidak, tapi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, yang itu menyangkut maslahat orang banyak. Karena ayat ini sedang berbicara tentang nizam, satu aturan di dalam bermasyarakat. Dan masyarakat yang sedang dibicarakan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ini adalah masyarakat madani yang ditarbiyah oleh Nabi SAW, yang menjadi cerminan untuk masyarakat selanjutnya yang datang setelah periode Madinah. Maka kita lihat bagaimana Al-Quran menanamkan sifat ittiba'i untuk tidak berani mendahului Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam memutuskan perkara. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah. Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala mengatakan, tentang masalah mendahului perkataan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yaitu mengeluarkan satu pendapat dalam persoalan din dengan ra'yunya, atau memutuskan perkara tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk apa? At-taqaddum baina yaday Allahi wa rasulih, termasuk mendahului Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan larangan untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla memberikan ta'kid, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari mendahului Allah dan Rasulnya. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan kalian yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Alim, sami'un alim, alimun, mengetahui dengan benar penyelisihan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi ini merupakan ma'alim yang pertama di dalam surat ini. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyeru lagi untuk yang kesekian kalinya. Kalau tadi secara khusus berbicara tentang adab kepada Allah dan Rasulnya, sekarang Allah Azza wa Jalla berpindah mengajarkan kepada umat Islam tentang adab yang kedua, yaitu adab terhadap Rasulullah secara khusus. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian memanggil satu sama lain, memanggil Nabi SAW dengan panggilan sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Jadi tidak boleh mengatakan Muhammad, tetapi kita mengatakan apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ketika beliau SAW masih hidup, atau menyebut namanya dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana kebiasaan yang kita dengar pada sementara orang yang mengatakan Muhammad dalam hal ini, Muhammad dalam hal itu, sebagaimana perkataan mustasyrikin di dalam buku-buku mereka, menyebutkan Nabi SAW dengan nama. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن
SAW sebagaimana panggilan kita kepada sebagian yang lain, dengan suara yang keras, dengan memanggilnya dari jauh, sebagaimana sebab turunnya ayat ini ketika Bani Tamim yang datang ke Madinah waktu itu ingin menemui Nabi SAW. Mereka tidak sabar ingin ketemu dengan Nabi SAW. Maka mereka berteriak-teriak memanggil nama Nabi SAW dari balik kamar beliau SAW. Kemudian turunlah firman ini, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Salah seorang sahabat ridwanullahi taala alaihim yang merasa selama bergaulnya dengan Nabi SAW pernah meninggikan suara di hadapan Nabi SAW, menangis ketika turun ayat ini. Dia tidak berani menemui Nabi SAW. Sampai satu ketika Nabi SAW setelah selesai sholat tidak mendapati orang ini. Nabi SAW mencari tahu kemana orang ini, kemana fulan. Akhirnya sebagian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, fulan sedang di rumahnya. Dia takut termasuk orang yang terhapus amal-amalnya dan dimasukkan ke dalam neraka karena pernah meninggikan suaranya di hadapan engkau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak seperti itu. Bahkan katakan padanya bahwa dia termasuk ahli surga. Kisah lain menyebutkan sebab turunnya ayat ini ketika utusan dari Bani Tamim adalah satu kabilah, ya, di Arab yang terkenal dengan sifat mereka yang sangat keras dan suara mereka yang sangat kencang, sehingga mereka ketika ingin menemui Nabi SAW, karena tabiat mereka yang keras, orang gurun, sehingga mereka memanggil Nabi SAW sebagaimana panggilan sapaan di antara mereka yang berlaku saat ini. Mereka memanggil nama Nabi SAW dari balik kamar beliau, mengatakan, wahai Muhammad, kami punya keperluan dengan anda. Mereka tidak menyebut Nabiullah, mereka tidak menyebut wahai Rasulullah, tidak. Tapi dengan nama Nabi Muhammad SAW, kami punya keperluan dengan anda. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketika utusan Bani Tamim ini datang, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berselisih tentang siapa yang berhak untuk melayani Bani Tamim, kepada siapa mereka tinggal dan siapa yang akan mengurus segala sesuatu tentang mereka selama di Madinah. Umar menyarankan untuk tinggal di tempat lain, Abu Bakar menyarankan untuk tinggal di tempat lain, sehingga terjadi silang pendapat di antara Abu Bakar dan Umar sampai meninggi suara di antara keduanya. Sampai Abu Bakar mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ma aradta illa khilafi. Wahai Umar, kamu tidak mau kecuali hanya ingin menyelisihi saya saja. Akhirnya suara mereka meninggi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai teguran. Ala kulli hal, yang jelas larangan di dalam ayat ini sifatnya umum. Terlepas dari sebab turunnya ayat tadi. Tetapi yang jelas larangan di dalam ayat ini sifatnya umum. Larangan untuk meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. Dan ini berlaku baik Nabi SAW masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Maka ini semestinya dijadikan bahan renungan oleh orang-orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW dengan suara yang kencang, apalagi sampai diiringi dengan nyanyian dan lain-lain sebagainya, musik dan lain-lain sebagainya. La tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara kalian fawqa sautin Nabi. Ini larangan yang kedua di dalam ayat ini berkenaan langsung dengan hak Rasulullah SAW.
Tidak main-main. Dosa dari meninggikan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terhapusnya amalan. Tetapi pada ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Berbeda dengan orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan ketakwaan ke dalam hati mereka, telah diuji hati mereka dengan ketakwaan, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Pada ayat selanjutnya Allah mengingatkan tentang perilaku Bani Tamim yang memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik kamar. Innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang memanggil namamu, menyeru kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dari balik kamarmu, kebanyakan di antara mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Sehingga para ulama menyebutkan di antara bentuk faqdul aql, kehilangan akal, adalah tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayitan, baik saat dia hidup ataupun setelah mati. Tanda kurangnya akal seseorang ketika dia tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Tanda apa? Kurangnya akal. Firman Allah di dalam Al-Quran, maaf, penggunaan kata Allah itu tidak sepantasnya. Saya mohon maaf, kata Allah itu tidak sepantasnya. Kita sebut apa? Firman Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran pada ayat selanjutnya, walau annahum sabar, kalau seandainya utusan Bani Tamim tadi bersabar menunggu engkau hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka. Dan ingat, adab kepada Nabi ini di zaman kita saat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ini berlaku kepada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ahli ilmu. Untuk tidak meninggikan suara di hadapan ustaz umpamanya. Jangan ustaz dipanggil atau dengan panggilan yang tat, ini panggilan yang sering Anda dengar. Tat apa? Ustaz atau apa ini? Atau ketika memiliki keperluan dengan ustaz tersebut, ya seperti Bani Tamim tadi, yang memanggil dari luar rumah, Ustaz, keliling rumah Ustaz. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Adab yang ada di dalam ayat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berlaku kepada orang-orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama. Karena ulama merupakan pewaris para nabi. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka itu utusan Bani Tamim tadi bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Tetapi selama Bani Tamim tersebut telah melakukan kesalahan, Allah mengingatkan pada ayat tersebut di ayat yang sama. Kalau seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka. Tetapi apa kata Allah? Apa firman Allah? Wallahu ghafurur rahim. Akan tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kesalahan yang terjadi tadi biarlah berlalu. Kesalahan Bani Tamim. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni dan menyayangi mereka. Karena kenapa? Mereka melakukan hal tersebut karena tabiat kebiasaan mereka. Jadi tabiat kebiasaan yang ada pada mereka telah memanggil dengan suara yang keras sehingga mereka tidak membedakan, ya tidak berpikir kepada siapa mereka menyeru dengan ucapan tersebut. Mereka datang dari gurun kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tabiat mereka yang keras, dengan suara mereka yang lantas menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan lagi Maha menyayangi.
Seruan yang selanjutnya di dalam surat ini, firman Allah pada ayat yang ke-6. Bagus sekali kalau antum pegang Al-Qur'an, bisa lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, fatathabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ayat yang disebutkan oleh para ulama secara jelas menyebutkan satu di antara sebab istiqrar al-mujtama. Terrealisasinya stabilitas keamanan di dalam satu masyarakat. Ayat ini. Apa itu? Tathabbut di dalam menerima berita. Karena kebanyakan permusuhan itu terjadi ketika, apalagi yang sifatnya khusumat, permusuhan antara orang yang beriman, ya, biasanya terjadi karena tidak adanya tathabbut di dalam menerima berita. Dan efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Satu bangsa bisa bertikai. Efek dari apa? Tidak tathabbut di dalam menerima berita. Satu keluarga bisa tercerai-berai karena tidak tathabbut di dalam menerima berita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini sebagai satu dustur yang berlaku di dalam masyarakat Islam untuk senantiasa apa? Memeriksa berita yang datang kepadanya, apalagi kalau berita tersebut berkenaan dengan kepentingan umum. Saya teringat di dalam aturan para muhadditsin, kredibilitas seorang perawi hadis itu menentukan sahih tidaknya satu berita, kebenaran adanya tasalsul berita. Dan ini kami dapatkan dari sebagian cara bermuamalah dari guru-guru kami, terutama Profesor Dr. Anis Tahir Al-Andanusi, salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi, keturunan Indonesia. Beliau mengatakan kalau seandainya satu masyarakat mempraktikkan, terutama di dalam masalah menerima kabar, sebagaimana apa yang dipraktikkan oleh para muhadditsin, maka masyarakat itu insya Allah akan tenang. Kenapa? Setiap berita disaring dengan matang-matang. Dan ini dipraktikkan oleh beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengabarkan sesuatu, "Hai Syekh, terjadi ini dan itu," beliau akan bertanya, "Sami'ta anta binafsika aw biwasithah?" Kamu dengar sendiri atau ada perantara? Ini sampai dalam kehidupan beliau dipraktikkan. Sami'na biwasithah ya Syekh, kami dengar dengan perantara Syekh. Idzan la ibrata bih, ana tidak mau dengar. Ya, kalau seandainya ini kita terapkan luar biasa, kita tidak mudah menerima dan menyampaikan berita kepada orang lain, apalagi di zaman saat ini. Apalagi sebagian orang punya kebiasaan mengisahkan sesuatu seolah-olah dia melihat atau menjadi bagian dari peristiwa itu. Ini tidak boleh. Disebut mudallis di kalangan muhadditsin. Ada di sana terjadi seperti ini, masya Allah, batu akik besar sekali, ini segede begini dan lain. Padahal dia tidak pernah melihat benda tersebut. Hanya mendengar dari cerita orang lain, kemudian menceritakan cerita itu kepada orang lain, seolah-olah dia yang mendengar dan dia yang melihat atau dia menjadi bagian dari peristiwa itu. Ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau dia mendengar berita dan menukilkan berita kepada orang lain, dia harus menyebutkan bahwa berita tersebut didengar langsung. Kalau seandainya dia mendengar ada perantara, dia harus menyebutkan bahwa saya mendengar ini dari perantara. Mungkin saya orang yang kelima. Nah, ini sudah panjang sanadnya lagi. Ya. Dalam satu zaman ada 5 sanad. Ini muskilah dalam hadis. Ya, dalam ilmu isnad, satu zaman sampai 5 mata rantainya. Itu bagaimana itu? Dari fulan padahal masih satu zaman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa seringnya kabar itu dinukil dari mulut ke mulut sehingga terjadi mata rantai sanad yang banyak. Makanya seorang muslim di dalam ayat ini dijelaskan untuk tathabbut, fatabayyanu au fatathabbatu
apabila datang kepada kalian seorang yang fasik. Di sini dikatakan orang yang fasik. Bagaimana dengan orang yang saleh? Orang yang saleh itu adil, dan orang yang adil boleh diterima perkataannya. Tetapi orang yang fasik, orang yang kita lihat agamanya kurang, maka kita harus takut dari setiap berita yang dia bawa. Kita harus takut dengan berita yang dia bawa. Apalagi media yang saat ini kebanyakan dikuasai oleh orang-orang tidak hanya fasik tapi kafir. Maka kita harus tidak boleh menelan mentah-mentah setiap berita yang kita terima, kecuali berita tersebut dari orang yang saleh, orang yang selalu menjaga lisannya, tidak mudah menukil berita dari orang lain. Kenapa? Efeknya apa? Firman Allah Azza wa Jalla, "An tusibu qauman bijahalatin." Efeknya, jangan sampai ada satu kaum yang terkena imbas yang tidak baik karena nukilan orang-orang fasik tersebut yang belum tentu kebenarannya. Wahai Muhammad, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Atas keputusan yang dibangun di atas informasi yang tidak jelas tersebut, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan penyesalan atas sikap yang kita ambil ketika kita membangun sikap tersebut berdasarkan berita yang tidak benar dari orang lain. Seperti saat ini umpamanya orang-orang yang suka menjelek-jelekkan umara, menjelek-jelekkan pemerintah, hanya dibangun di atas dhon, dibangun di atas berita-berita yang tidak benar, sehingga melahirkan sikap apa? Antipati terhadap pemerintah, di mana ketika kita ketahui pada akhirnya bahwa berita tersebut tidak benar, menyebabkan apa? Kita menyesal. Orang Arab mengatakan memberi alasan dari awal itu jauh lebih baik daripada memberikan alasan setelah peristiwa, setelah terjadinya sesuatu. Kita pindah pada ayat yang ke-10, karena tidak mungkin kita bisa bahas semuanya. Kita pilih ayat-ayat yang kita sangat butuhkan saat ini untuk dijelaskan. Ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sebagaimana pada mukaddimah tadi saya mengatakan apa? Bahwa ayat ini subhanallah dalam 18 ayat namun mencakup matlamat-matlamat yang luar biasa di dalam tatanan sebuah masyarakat, terutama masyarakat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Innama," sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Dan kata innama di dalam bahasa Arab adalah lil hasr. Lil hasr itu artinya untuk membatasi sesuatu. Sehingga ayat ini maknanya adalah hanya orang-orang yang berimanlah yang saling bersaudara. Jadi orang-orang yang berada di luar Islam bukan saudara kita. Sehingga keliru kalau ada yang mengatakan apa? Ukhuwah antara umat beragama, ini keliru. Persaudaraan antara umat beragama, ini keliru. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah membatasi siapa saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi adanya persaudaraan yang terjadi di tengah kaum muslimin itu sebagai konsekuensi daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman namun tidak memperhatikan makna ukhuwah, cacat di dalam interaksinya terhadap saudaranya, maka orang ini disebut dengan apa? Naqisul iman, orang yang kurang imannya. Jadi dia beriman tetapi tidak memperhatikan hak-hak ukhuwah, imannya kurang. Karena kenapa? Di antara konsekuensi dari iman, di antara konsekuensi dari mahabbatullah adalah mahabbat ibadillah. Konsekuensi dari mencintai Allah, beriman kepada Allah, mencintai dan juga apa? Memperhatikan hak-hak saudara kita, orang-orang yang terjalin ikatan saudara seiman dengan kita. Jadi iman dengan ukhuwah itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling talazum. Ada
ada iman tanpa ukhuwah, jadi satu masyarakat atau satu hubungan, ya, satu interaksi yang terjalin tanpa iman antara satu individu dengan individu yang lain, ini namanya ta'akul, saling memanfaatkan saja. Di mana apa? Bila ada kepentingan mendekat, dan bila tidak memiliki kepentingan duniawi menjauh. Ini apa? Lahir dari hubungan yang tidak ada iman. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang mencintai Anda bukan karena Allah, orang yang mencintai Anda karena sesuatu yang bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan meninggalkan Anda saat sesuatu itu hilang dari Anda. Dan ini potret persaudaraan kita saat ini. Yang paling banyak di lapangan seperti itu. Berukhuwah kalau ada manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya salah. Makanya ditanbih oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Dan saudara al-ukhuwah al-imaniyah ini lebih di atas daripada ukhuwah an-nasabiyah. Ukhuwah yang terjalin karena adanya nasab. Kenapa? Ukhuwah imaniyah tidak akan putus sampai keduanya masuk ke dalam surga. Berbeda dengan ukhuwah nasabiyah yang bisa sewaktu-waktu putus apabila salah satu di antara keduanya murtad umpamanya. Makanya orang yang murtad, ya, kalau ada si A dan si B bersaudara, kemudian saudara si A murtad, dia keluar dari ukhuwah imaniyah, dan secara nasab dia juga bisa putus dan tidak bisa menerima harta warisan. Tidak berhak untuk mendapatkan apa? Harta warisan, karena di antara mawani' al-irth, ya, hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, ikhtilafud dain, perbedaan agama. Makanya ukhuwah imaniyah ini berada di atas, lebih tinggi statusnya. Maka tidak salah karena ketinggian status ini orang-orang yang ta'akhi fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membuat para malaikat, membuat para nabi dan juga para syuhada itu cemburu. Izin minum dulu, ikhwan. Sampai di mana tadi? Di mana? Sehingganya para nabi dan para syuhada cemburu dengan kaum ini. Ini biasa sampai jam berapa ya? Sampai ada? Sampai jam 5. Baik. Sehingga para nabi dan syuhada itu cemburu dengan kaum ini, orang-orang yang ta'akhi fillah, orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ada orang-orang yang mereka itu bukan para nabi, wala syuhada. Mereka juga bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa? Yaqdiruhum al-anbiya. Tetapi para nabi cemburu terhadap mereka. Cemburu terhadap mereka. Wasyuhada, begitu juga dengan para syuhada, cemburu terhadap mereka. Padahal kedudukan apalagi yang lebih tinggi daripada kedudukan nubuwah, dan kedudukan apalagi yang lebih tinggi dari kedudukan meninggal di jalan Allah sebagai syahid. Tapi ternyata ada orang-orang yang mereka itu bukan nabi dan juga bukan para syuhada, tetapi para syuhada dan para nabi menaruh kecemburuan terhadap mereka. Siapa itu? Dan ini terjadinya pada hari kiamat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wa la syuhada, yaghbituhum al-anbiya wa syuhada yaum al-qiyamah bi makanihim min Allah." Ada di antara hamba Allah orang-orang yang bukan nabi, bukan juga syuhada, tetapi pada hari kiamat kedudukan mereka membuat para nabi dan para syuhada cemburu. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka itu. Siapa yang telah berhasil membuat cemburu para nabi dan juga para syuhada pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum ala nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas." Wa qara'a hadhihi al-ayah, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan tadi, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada ikatan nasab di antara mereka. Bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Dan juga bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ada kepentingan harta di antara mereka yang mereka saling tukar harta. Jadi bersaudara bukan karena ada manfaat, ingin menginginkan ada manfaat timbal balik antara satu dengan yang lainnya, bukan karena itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, "Fa wallahi inna wujuhahum lanur." Demi Allah sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya. Wajah-wajah mereka akan diliputi oleh cahaya Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Wa innahum ala nur, dan sungguh mereka berada di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna idza khafan nas, pada hari kiamat ataupun dalam kehidupan dunia mereka tidak takut ketika manusia merasakan kekalutan dan ketakutan yang luar biasa. Wala yahzanuna idza hazinan nas, mereka pun tidak merasa sedih ketika manusia diliputi oleh kesedihan yang luar biasa pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka pada hari kiamat nanti, wa la hum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih. Mereka tidak ragu dengan langkah mereka saat mereka melangkahkan kaki ke dalam surga. Mereka mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Inilah mereka orang-orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan satu anugerah yang luar biasa yang membuat para nabi cemburu. Orang-orang yang berukhuwah, orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ditarkis oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah ingatkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sungguh orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Allah berfirman, "Fa aslihu baina akhawaykum." Damaikan kalau terjadi pertikaian di antara keduanya, damaikan. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ukhuwah itu merupakan ruhul mujtama'. Satu masyarakat yang hilang ukhuwahnya, masyarakat itu akan gagal di dalam membangun peradaban. Karena kenapa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, ketika awal pertama hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempa iman kaum muhajirin di Mekah dan mengirimkan utusan Mus'ab bin Umair ke Madinah, menempa imannya ahlul Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa iman yang telah dirajut baik di Mekah ataupun di Madinah akan kuat kalau tidak ada rabtul ukhuwah, tidak ada ikatan ukhuwah. Sehingga yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah apa? Mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin.
bukan mempersaudarakan antara muhajirin. Mungkin saja Nabi SAW saat itu mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin. Toh ukurannya adalah orang yang tidak memiliki nasab. Dipersaudarakan Nabi SAW tidak. Tapi Nabi SAW memilih orang yang berbeda antara muhajirin dan ansar. Bahkan dari kaum yang berbeda. Sebagaimana Suhaib Ar-Rumi, Suhaib yang berasal dari Romawi, dan Bilal Al-Habsyi, Bilal yang berasal dari Ethiopia. Nabi SAW mempersaudarakan keduanya. Untuk apa? Untuk al-qada' al-irqiyyah wa al-asabiyyah al-madhhabiyyah. Untuk menghilangkan apa? Sekat-sekat kebangsawanan. Bahwa saya merasa berasal dari kaum yang luar biasa nasabnya, dari bangsa Romawi yang memiliki peradaban yang luar biasa. Tetapi Islam mempersaudarakan saya dengan seorang Bilal Al-Habsyi, seorang budak hitam yang dimerdekakan. Nabi SAW ketika sampai di Madinah, Nabi mengeluarkan sekat-sekat ilqiyah dan asabiyah. Nabi mengeluarkan sekat-sekat fanatisme kebangsaan yang ada di jiwa para sahabat, di mana ikatan mereka hanya diikat oleh Islam. Hanya Islam yang bisa mengikat mereka. Hanya Islam yang bisa mempersaudarakan mereka. Mereka bukan bersaudara karena harta, mereka pun bukan bersaudara karena kebangsawanan dan karena kebangsaan satu suku, tidak. Tetapi Islamlah yang mempersaudarakan mereka. Jadi cerminan masyarakat Madani merupakan cerminan yang luar biasa. Makanya kalau kita membaca sirah Nabawiyah, perhatikan fase perpindahan dari masa periode Mekah dan periode Madinah, satu perubahan yang luar biasa yang dibentuk oleh Nabi SAW. Penguatan ukhuwah ini sangat kita perlukan, apalagi di zaman kita saat ini, ketika orang bersaudara karena kepentingan, kesamaan hobi, kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan persepsi, kesamaan visi di dalam berpartai, kesamaan ghayah, tapi lupa mereka dengan kesamaan akidah. Kebanyakan ukhuwah yang ada saat ini dibangun di atas maslahat. Saya berteman karena ada maslahatnya. Padahal ukhuwah yang diajarkan Islam jauh lebih dari itu. Ukhuwah yang luar biasa yang tidak pernah dikenal di dalam sejarah. Antum mungkin pernah mendengar kisah bagaimana ketika Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Rabi'ah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara keduanya? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Kalau Anda mau, harta saya akan saya bagi jadi dua. Separuh untuk Anda, separuh lagi untuk saya. Ini istri saya. Pilih salah satu di antara yang keduanya yang paling cantik. Saya talak dia, setelah masa iddah silakan engkau nikah. Para ulama mengatakan kalau seandainya hadisnya ini tidak sahih, sulit menerima kenyataan sejarah. Sulit kita menerima kenyataan persaudaraan yang luar biasa tingginya seperti ini. Para ulama mengatakan kalau seandainya hadisnya ini tidak sahih, sulit bagi kita untuk apa? Menerima bahwa itu pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Persaudaraan yang luar biasa. Harta saya bagi dua. Separuh untuk saya, separuhnya lagi untuk Anda. Istri saya silahkan pilih mana yang paling cantik. Silahkan pilih. Saya talak. Setelah saya talak, silahkan Anda nikahi setelah masa iddahnya. Ini tidak pernah dikenal di dalam sejarah peradaban manapun. Setinggi bagaimanapun peradaban tersebut, hanya dikenal di dalam Islam. Namun di mana ukhuwah itu saat ini? Jangankan berbagi seperti tadi. Siapa yang mau mengatakan kepada saudaranya, ini istri saya dua. Mau bikin istri dua saja susah Ustaz, apalagi mau sampai melepaskan gitu. Mau poligami saja susah, apalagi mau berbagi. Ini istri saya dua, pilih yang paling cantik, saya talak, saya nikahkan untuk Anda. Siapa yang punya uang banyak seperti Abdurrahman, seperti siapa? Seperti Sa'ad ibn Rabi'ah al-Ansari yang mau berbagi separuh-separuh. Jangankan separuh, 10% mungkin masih berat bagi kita untuk kita berikan secara cuma-cuma kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena Ansar waktu itu, Muhajirin waktu itu ketika datang ke Mekah, wajar mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ukhriju min diyarihim
dari kampung halaman mereka, membawa bekal seadanya sampai di Madinah. Wajar kalau diberikan pelayanan yang sedemikian rupa, berhak untuk mendapatkannya. Tetapi apa tanggapan Abdurrahman ibnu Auf? Apa tanggapan Abdurrahman ibnu Auf? Sudah, wahai Mu'adz, jazakallahu khairan, barakallahu fi malika wa alik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga Anda. Begini saja, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan saya di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman ibnu Auf permisi, minta izin masuk ke pasar. Ya, di pasar dia berdagang. Setelah berdagang dia mendapatkan keuntungan, dan pada akhir hayatnya menjadi salah satu di antara orang terkaya di Madinah. Jadi ada infak, bukan mentang-mentang ditawarkan. Sahabat tidak seperti sebagian orang ketika ditawarkan, ya marhaban, Anda juga lagi butuh, ya mumpung antum bagi dua, ya sudahlah, bikin akta notaris, ya kita bagi dua harta antum, ya istri antum, ya saya pilih yang ini. Tapi sahabat tidak seperti itu. Sahabat juga memiliki iffah, sifat menjaga diri, menjaga kehormatan, untuk tidak bergantung kepada orang lain. Dan ini sebagai ta'lim, sebagai pelajaran bagi kita. Dalam keadaan sesulit apapun, jangan memanfaatkan persaudaraan. Mendapatkan manfaat dari saudara, alhamdulillah. Tetapi memanfaatkan persaudaraan ini tidak boleh. Jangan mentang-mentang akhi fillah telat bayar hutang. Nah, ini pada sering terjadi. Akhi fillah, masya Allah. Insya Allah akhi, insya Allah akhir bulan. Masya Allah akhi fillah, afwan ini belum ada uang untuk bayar hutang. Ya, jangan memanfaatkan ukhuwah untuk tujuan yang tidak. Innamal mu'minuna ikhwah. Masih banyak ikhwan, tapi kita ambil ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Tapi kita tidak akan bahas semua. Ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-11. Nanti kita kembangkan melalui tanya jawab. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Begitu juga wanita. Janganlah wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Ya, jangan melakukan perbuatan al-lams. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan laqab-laqab, ya, yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'da iman. Seburuk-buruk nama setelah keimanan adalah kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak mau bertaubat, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Ini matlamat yang terakhir dalam surat Al-Hujurat, ayat ke-11 dengan ayat yang ke-12 insyaallah akan kita bahas, karena ada saling keterkaitan antara dua ayat tersebut. Kembali Allah Azza wa Jalla menyeru orang-orang yang beriman dengan an-nida. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Ini dustur di dalam mujtama, undang-undang di dalam tatanan bermasyarakat, untuk tidak saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya, apalagi ketika ada ikatan ukhuwah di antara mereka. Tetapi yang menarik dari ayat ini, pada awalnya Allah Azza wa Jalla menyeru orang-orang yang beriman secara umum, dan larangan bersifat secara umum bagi laki-laki maupun wanita. Tetapi dalam potongan ayat yang selanjutnya Allah mengkhususkan wala nisa'un min nisa'. Allah mengkhususkan wanita. Padahal tanpa menyebutkan wanita, wanita sudah masuk dalam cakupan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla hanya berfirman ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, masuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengulangi, memberikan tanbih, peringatan sekali lagi untuk
untuk wanita. Kenapa? Karena perbuatan ini paling banyak terjadi di kalangan wanita. Persoalan mengolok-olok, dan tidak sedikit saat ini di kalangan laki-laki. Jadi banyak di kalangan wanita dan tidak sedikit di kalangan laki-laki saat ini. Padahal perbuatan mengolok-olok di zaman Nabi, sejak masa jahiliyah, perbuatan mengolok-olok itu bukan tabiatnya orang Arab. Mengolok-olok yang menjadi tabiat jahiliyah yang melekat pada orang Arab, baik dulu maupun pada sebagian orang Arab saat ini, adalah al-iftikhar bin nasab, saling membanggakan nasab. Ini masih ada pada sebagian orang Arab. Tetapi kata Sukhriyah ini, orang-orang yang hakim, orang-orang yang bijak di kalangan Arab, baik di masa jahiliyah, di masa jahiliyah maupun setelah Islam, mereka sangat menghindari hal yang seperti ini. Tetapi wanita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam, sifat ini masih terus melekat, sehingga ditanbih kembali oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan peringatan kembali oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus untuk wanita, untuk tidak mengolok-olok, saling mengolok-olok antara satu wanita dengan wanita yang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan satu mi'yar yang luar biasa. Boleh jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok, kita yang mengolok-olok. Boleh jadi orang-orang yang kita anggap remeh di dunia ini, kita tidak tahu berapa jauh antara dia dengan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diberikan tanbih, peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairan minhunna wala talmisu anfusakum. Al-lams, siapa yang tahu makna lams? Menyakiti. Jangan menyakiti dengan perbuatan. Kata al-lamsu itu adalah menyakiti dengan perbuatan. Al-hamsu menyakiti dengan perkataan. Menyakiti dengan perbuatan di sini, baik perbuatan tersebut fi'lun mubasyir, perbuatan yang dilakukan secara langsung, ataupun bil ima, ataupun dengan memberikan isyarat, merendahkan orang lain dengan isyarat, baik dengan menggunakan mata ataupun dengan menggunakan isyarat-isyarat tangan. Ini tidak diperbolehkan, tidak boleh terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim. Wala tanabazu bil alqab, apalagi saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Ini tidak diperbolehkan. Ya, memanggil orang dengan wahai fulan yang begini, wahai fulan yang hitam, wahai dan begini dan seterusnya. Ini tidak boleh tidak dibolehkan. Afwan, wala talmisu, al-lams di sini dengan perkataan, sedangkan al-hams adalah dengan perbuatan. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang lain, ya, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik, kecuali kalau gelar itu sudah memang ma'ruf di tengah masyarakat. Contohnya uruf kita di masyarakat Gorontalo, saya orang Gorontalo, di masyarakat kita orang Gorontalo itu orang dipanggil berdasarkan warna kulit. Kalau orangnya hitam dipanggil Kaita, orang hitam, itu sudah biasa dan itu ma'ruf, ini tidak apa-apa. Kalau orangnya kuning, warna kulitnya kuning langsa, kita panggil dengan Pak Kuning. Ini tidak masalah. Kalau orangnya pendek seperti saya dipanggil dengan Kak Pendek, itu tidak masalah. Yang dilarang adalah apabila panggilan tersebut tidak diridhoi oleh orang yang kita panggil. Nah, ini yang menjadi apa? Syahid pelarangan. Ada orang yang tidak senang dipanggil dengan panggilan tersebut, apalagi memanggil dengan panggilan yang di dalamnya ada hamsu terhadap sunnah, semacam ada perendahan terhadap sunnah. Jagotan, ini lebih parah lagi dosa. Jingkrangan, ini lebih parah lagi dosanya. Karena apa? Tidak hanya menyangkut pribadinya, tetapi menyangkut satu sudah masuk pada hal yang sifatnya prinsip di dalam agama kita. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertaubat dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, saling merendahkan, saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyeru sekali lagi pada ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini bukan panggilan yang biasa.
Nida dengan ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketika memberikan taklim menyebut mereka orang-orang yang diseru tersebut dengan sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengumumkan sebagaimana panggilannya dengan ya ayyuhan nas, tetapi menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diseru dengan panggilan yang lembut dan disifati dengan orang yang beriman. Ini luar biasa. Ketika kita mau memberikan pengajaran kepada orang lain, jangan mendahului dengan khitab, dengan bahasa yang membuat dia terluka sehingga menutup celah, menutup dialog antara kita dengan objek dakwah. Ini pelajaran bagi para dai untuk berlemah lembut di dalam dakwah, sebagaimana Allah memanggil orang-orang yang akan diajarkan tentang satu taklim yang luar biasa, yang mengenai, yang berkaitan dengan apa hubungan kemasyarakatan, dengan panggilan yang paling halus, dan dengan menetapkan sifat iman kepada objek yang diajak untuk berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Ketika Nabi SAW, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hak yang harus ada di dalam persaudaraan, di mana apabila terjadi perselisihan didamaikan, dan hak-hak yang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa saja yang bisa merusak ukhuwah. Pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, setelah Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman itu bersaudara pada ayat ke-10, pada ayat ke-11 dan ke-12 Allah Azza wa Jalla secara khusus menyebutkan apa saja yang merusak ukhuwah. Dimulai dengan apa? As-sukhriyah, meremehkan orang. Meremehkan orang ini perbuatan yang tidak baik, namun banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Berbeda ketika berinteraksi dengan orang miskin, dan berbeda ketika berinteraksi dengan orang kaya. Kemudian pada ayat ke-12 ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara perusak ukhuwah adalah dhann as-su, prasangka yang buruk terhadap orang lain. Wala tajassasu, kemudian Allah melarang untuk melakukan tajassus. Tajassus itu adalah memata-matai orang. Fulan ini sedang apa? Fulan ini begini, fulan ini begini dan begini. Fulan ini kira-kira dari mana? Fulan ini mau cari tahu urusan orang lain. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Maukah kalian memakan daging saudara kalian? Ya, bangkai saudara kalian, pasti kalian membencinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha memberi taubat dan Maha penyayang. Masalah ghibah ini merupakan pembahasan yang panjang, sehingga saya rasa untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Sampai jam 5 ya. Silakan. Dari akhwat bisa dituliskan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Terkait dengan ayat 6 mengenai tasawuf manusia dalam diri saudara, kalau kita memeriksaannya dengan melihat dari media sosial atau televisi, sudah kelihatan kita sudah memeriksa
si A begini, tapi kan kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kami kan tahu dari media televisi kondisi yang lain. Maka saya sebagai pemeriksa yang Ala kulli hal, masalah tasabbut adalah dikembalikan kepada orang yang berkompeten di dalam masalah itu. Umpamanya kita ketemu dengan orang yang memang pakar di bidangnya, kemudian kita klarifikasi tentang berita-berita yang tersebar, itu sudah termasuk tasabbut di dalam menerima berita. Kita memang kita akui bahwa Syiah bukan Islam. Begitu juga kita tidak punya ikatan persaudaraan dengan orang yang di luar agama kita. Tetapi menukil berita yang tidak benar terhadap mereka, ini satu bentuk kezaliman. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Orang beriman selalu adil di dalam perkataan dan perbuatannya. Makanya tasabbut harus dikedepankan. Baik berita tersebut mengenai kawan ataupun mengenai lawan. Baik berita tersebut mengenai kawan maupun mengenai lawan. Jadi bisa dikonsultasikan dengan apa? Orang-orang yang memang pakar di bidangnya yang bisa memberikan klarifikasi terhadap kebenaran berita tersebut. Wallahu a'lam. Apakah termasuk memperolok-olok bila ada wanita yang telah berhijab syar'i tidak mau bertegur sapa dengan wanita yang belum berhijab syar'i? Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah kalau cara kita bermuamalah seperti ini? Untuk para ummahat, untuk para wanita yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah ini, telah berhijab dengan berhijab syar'i, maka hendaklah mereka menjaga akhlak mereka agar membuat orang-orang yang tidak berhijab syar'i tersebut bisa tersentuh hati mereka dengan akhlak dan perilaku kita. Kita tidak tahu dengan apa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hidayah terhadap saudara kita. Boleh jadi teguran dan sapaan kita terhadap orang-orang yang belum berhijab dengan hijab yang syar'i itu dapat menyentuh hati mereka dan membuat mereka tertarik untuk berhijab seperti kita. Akhwat yang rahimakumullah, nikmat bisa berhijab dengan hijab yang syar'i di zaman ini satu nikmat yang luar biasa. Syukuri nikmat tersebut dan jangan merasa paling tinggi dari orang-orang yang belum berhijab syar'i, apalagi sampai disikapi dengan sikap-sikap yang seperti ini, tidak mau menyapa, tidak mau berbaur dengan orang-orang yang belum berhijab syar'i. Ini sama dengan menghalangi hidayah bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan mereka, insya Allah akan membuat mereka tertarik dengan kita, sehingga mereka juga mau berhijab sebagaimana berhijabnya kita. Pertanyaan ini mungkin perlu dijelaskan lebih rinci lagi. Memperolok-olok, tidak tegur sapa bukan berarti memperolok-olok. Ini bab yang lain. Ini masuk dalam pembahasan adat yang lain. Ala kulli hal, bagi wanita hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan jilbabnya seharusnya dia bisa menjadi qudwah dan uswah bagi wanita lain yang belum berhijab dengan hijab syar'i. Allah taala a'lam. Seringkali dalam kajian hadis, ketika satu hadis dibaca atau dikaji atau dibahas, kita harus meninggalkan majelis atau kajian tersebut karena ada keperluan. Pertanyaannya, apakah ini termasuk tidak menghargai Rasul? Bagaimanakah adab kita seharusnya dalam masalah ini? Sebaiknya apabila ada kajian satu hadis, kita tunggu sampai kajian tersebut selesai. Kecuali kalau memang kita ada keperluan yang mendesak, tidak apa-apa bagi kita untuk meninggalkan majelis. Kecuali di dalam majelis tahdits, dalam majelis tahdits yang antum pernah lihat majelis pembacaan hadis yang setelah pembacaan diberikan sanad. Dalam hal ini seorang talib hadis, seorang penuntut hadis tidak boleh meninggalkan majelis hadis sampai majelis tersebut
selesai. Adapun secara umum bagi orang-orang yang memiliki keperluan, boleh baginya untuk meninggalkan majelis, sebagaimana sebagian sahabat ridwanullahi taala alaihim kadang-kadang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan memberikan isyarat atau meminta izin kepada orang yang sedang berbicara. Ini termasuk di antara adab bermajelis. Ya, boleh meninggalkan majelis dengan melambaikan tangan umpamanya. Ya, dengan melambaikan tangan dari jauh sebagai isyarat untuk meninggalkan majelis. Kenapa? Majelis punya adabnya, majelis punya aturannya, majelis punya kehormatan dan haibahnya, sehingga ketika kita duduk di majelis dan mau meninggalkan majelis harus memperhatikan adab-adab ini. Ya, harus memperhatikan adab-adab ini. Karena kenapa? Adab kita terhadap majelis itu akan mempengaruhi keberkahan ilmu. Bagaimana ilmu kita diberkahi sementara kita tidak memperhatikan adab-adab di dalam bermajelis? Ada sebagian orang ketika bermajelis meninggalkan majelis begitu saja. Ada sebagian orang yang duduk terlalu jauh dari majelis. Ada yang menyibukkan dengan aktivitas yang lain di dalam majelis, seperti mengotak-atik HP di dalam majelis. Ini termasuk perbuatan yang tidak baik ketika sedang berada di dalam majelis. Waalaikumsalam. Bisa maju mungkin, Pak? Tidak usah pakai mic. Iya, hadis yang mengatakan menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menuliskan wasiatnya, ini tidak berarti Nabi bisa baca tulis, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi. Kemudian ummi ini di dalam bahasa ahli teologi, ahli ilmu akidah, dan juga di dalam ilmu sejarah pra-Islam dan setelah pra-Islam, kata ummi ada dua. Ada ummi yang bermakna tidak bisa baca tulis, dan itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada ummi yang diberikan, gelar tersebut diberikan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang selain Yahudi. Ummi dan kata umami. Ummi tidak bisa baca tulis. Nabi SAW termasuk orang yang tidak bisa baca tulis sejak beliau mengemban amanah wahyu sampai beliau meninggal dunia. Jadi kajian yang menyebutkan bahwa Nabi bisa baca tulis, ini kajian yang keliru. Kajian yang keliru dan tidak dibuktikan oleh bukti-bukti sejarah yang kuat. Hanya sekedar apa? Digali-gali, cocok. Ya, hanya dikaji dari sisi ilmu cocokologi. Dicocok-cocokin saja. Ini mungkin begini. Ya, berarti Nabi bisa baca tulis. Ya, tidak seperti itu. Nabi tidak bisa baca tulis sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Adapun permintaan beliau di akhir hayat beliau meminta pena dan kertas kepada para sahabat untuk menuliskan wasiat, itu tidak berarti bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menuliskan secara langsung. Boleh jadi beliau akan mengimlakan tulisan itu kepada para sahabatnya yang bisa menulis. Nabi sendiri beberapa tahun sebelum wafat mengatakan, nahnu ummatun ummi. Kita adalah umat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Jadi pengertian ummi tidak bisa baca tulis itu ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Dan ummi dalam makna yang lain yang biasa disebut oleh orang-orang Yahudi, terkhusus kepada orang-orang yang berada di luar kaum mereka. Kata umami ini juga biasa disebut oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut bangsa di luar mereka, termasuk bangsa Arab.
termasuk bangsa Arab yang bagi mereka itu bangsa yang tidak memiliki harga sama sekali bagi orang Yahudi. Jadi selain Yahudi bukan orang terpelajar, tetapi Nabi SAW masuk di dalam bangsa, masuk dalam kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Faedah ini disebutkan oleh Profesor Dr. Diyaur Rahman Al-A'zami. Jadi bukan hasil kajian saya, ini hasil kajian dari profesor hadis, namanya Profesor Dr. Diyaur Rahman Al-A'zami, saat ini sebagai pengajar di Masjid Nabawi. Kebetulan waktu kajian Sahih Bukhari kita melewati hadis tersebut, beliau menjelaskan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Itu bukan penjelasan saya, jadi jangan dinisbatkan kepada saya, dinisbatkan kepada guru kami. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap seorang istri kepada suami yang pernah mengecewakan karena perselingkuhan, agar istri tidak berprasangka buruk kepada suaminya walaupun sang istri mengetahui bahwa suami tersebut masih berhubungan dengan tajasus. Di sini boleh, ya, memata-matai suami yang selingkuh itu boleh. Memeriksa HP-nya di malam hari itu boleh, tidak masalah. Mencari tahu dari mana nafkahnya itu tidak masalah. Tidak masalah bagi seorang istri untuk tahu dari mana penghasilan suaminya. Jadi tidak boleh suami marah kalau istri bertanya ini dari mana, ini harta dari mana, tidak boleh. Bahkan seorang istri, di antara adab seorang istri terhadap suaminya adalah bertanya dari mana harta yang dinafkahkan untuk dia. Jangan terlalu percaya, ya sudahlah, pernikahan dibangun di atas asas cinta dan kepercayaan, mau terima saja apa yang diberikan suami tanpa bertanya. Tidak boleh, tidak masalah. Dalam masalah ini kita tidak mengapa untuk mencari tahu, dan tidak disebut dengan tajassus, tapi mencari bukti. Nah, mohon nasihatnya dalam memakai baju muslimah, khususnya yang berjilbab. Bagaimana agar kita dapat mengajak saudara-saudara keluarga agar mau berhijab? Yang paling terpenting mereka tergerak untuk menutup aurat dulu. Setelah itu baru kita kenalkan dengan hijab yang syar'i. Hidayah itu bukan milik kita, sehingga kita mudah memasakkannya kepada orang lain. Bertahap. Khamar diharamkan secara bertahap. Awalnya jangan dekati khamar, jangan minum khamar, jangan dekati khamar, jangan dekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar dan maisir dan judi itu merupakan perbuatan syaitan, jauhilah. Baru datang pengharaman. Jadi bertahap, mengajarkan kepada orang lain bertahap. Ya, mulai dari jilbab yang tidak berjilbab, kemudian dia mulai berhijab dengan jilbab pendek. Dan yang paling penting, ketika kita berhadapan dengan objek dakwah, terutama di kalangan para ummahat, masukkan nama-nama mereka di dalam doa kita. Terkadang berbagai usaha kita lakukan untuk membuka jalan hidayah bagi orang lain, namun kita lupa bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa salahnya untuk mendoakan orang-orang, ya, yang belum mendapatkan hidayah di dalam salat-salat kita? Kita sertakan nama mereka. Ketika kita tidak mampu membuka pintu hidayah dengan hujah, dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka biarkan Allah yang memiliki dalil-dalil tersebut untuk membukakan hati mereka. Hidayah di tangan Allah. Begitu juga dengan para ikhwan, ketika berusaha untuk mendakwai keluarga mereka dengan berbagai macam cara, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah juga tidak mempan. Sudahkah kita memasukkan nama-nama mereka, menyertakan nama-nama mereka, orang-orang yang kita cintai namun belum semanhaj dengan kita di dalam doa kita? Ini tanda tanya bagi kita semua. Satu pertanyaan lagi, masih ada 50 detik. Silakan. Silakan. Bagaimana? Dalam ayat 1 itu disebutkan apabila itu kepada orang muslim. Anda kalau tidak dalam orang muslim. Saya tidak bisa menangkap pertanyaan Anda. Dalam ayat 1. Ayat 1 yang tadi disebutkan apabila itu kepada dia berita dari orang muslim. Bukan ayat 1. Ayat 1. Oh ya, satu tadi. Ayat 6. Tersebut ya. Iya. Apabila itu kepada dia berita dari orang muslim, maka bisa. Kalau itu yang dari kaum muslimin bisa. Dari siapa? Kaum muslimin atau orang Islam. Orang fasik.
Ya, kalau seorang muslim hukum asalnya adil. Hukum asal orang yang beriman dia adil, berita darinya bisa diterima. Tetapi zaman ini karena keadilan, adil itu artinya apa? Kepercayaan, kredibilitas. Karena kredibilitas menurun saat ini, sekalipun terhadap orang yang beriman kita patut untuk mengklarifikasi berita tersebut. Karena banyak, bukan hanya orang fasik di antara orang yang beriman, bukan orang awam, orang yang sudah mengaji sunnah kadang-kadang tidak tersambung dalam menukil berita, akhirnya menimbulkan pertentangan, ya, menimbulkan pertikaian. Tidak hanya di kalangan mad'u, tidak hanya di kalangan thalabatul ilmi, tetapi di kalangan asatid. Karena tidak tersambung di dalam menerima berita. Oleh karena itu, kalau bukan ahli dalam menukil, jangan menukil. Menukil itu ada ilmunya. Makanya para ulama di dalam masalah menukil, apalagi menukil ucapan-ucapan qaul, mereka tidak akan menisbatkan satu ucapan kalau mereka ragu siapa yang mengucapkan itu. Saya kasih contoh, dalam satu permasalahan ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan seperti ini. Mereka tidak berani menyebutkan bahwa ulama yang pertama dari kalangan Malikiyah atau ulama yang kedua dari kalangan Syafi'iyah, ketika mereka tidak mengetahui secara pasti apakah memang benar seperti itu. Bagi mereka menukil itu ada ilmu tersendiri. Tidak semua orang yang pintar di bidang fikih, cerdas di bidang fikih diberi kemampuan masalah ilmu menukil, karena membutuhkan hafalan yang luar biasa. Bagaimana setiap perkataan kita kembalikan kepada penutur aslinya. Makanya kalau bukan ahli dalam menukil, jangan menukil. Dan insya Allah agama kita tidak akan kurang tanpa menukil. Agama kita tidak akan kurang dengan kita tidak ikut menukil berita-berita dari orang lain. Jadi seperti itu. Jadi orang yang fasik secara khusus, namun orang yang beriman, karena di zaman ini mulai menurun kredibilitas orang, maka tidak masalah kita untuk takut dalam setiap berita. Bukan tidak percaya, cuma takut jangan sampai terjadi konsekuensi dari berita-berita yang dinukil tersebut yang tidak kita inginkan. Walaupun hukum asal orang yang beriman itu adalah adil, udul, dia orang yang kredibel dengan keimanan dia. Tetapi sekali lagi untuk menjaga masyarakat kita, untuk menjaga ukhuwah kita harus senantiasa cross check di dalam menerima berita. Sudah lebih dari 3 detik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah